Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsa Horutunazo Kurniawan, absen 32. Nama saya Salva Bella Kirina, absen 32. Nama saya Septiani Dwi Astuti, absen 33. Perkenalkan, nama saya Yosafa Cisnovan Simbolon, absen 34. Perkenalkan, nama saya Zahra Zada Utami, absen 35. Perkenalkan, nama saya Ziva Shulima, absen 36. Kami kelompok 6 ekonomi dari kelas 12 MIPA 1 ingin memaparkan materi mengenai macam-macam dokumen transaksi dan juga macam-macam akun dalam akuntansi. Selamat menyaksikan. Terdapat dua macam transaksi dalam keuangan, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi internal. Pengertian transaksi internal yaitu suatu transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Bukti transaksi internal ada 3, yaitu yang pertama ada bukti kas masuk, adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua, bukti kas keluar, adalah bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji karyawan, hutang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, memo, adalah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Contoh transaksi internal: 1. Pembayaran gaji pegawai. 2. Biaya penyusutan gedung. 3. Biaya penyusutan kendaraan. 4. Biaya penyusutan alat-alat. 5. Penghapusan piutang usaha. Dan 6. Pengalokasian beban usaha. Kemudian dokumen transaksi yang kedua yaitu dokumen transaksi eksternal. Dokumen transaksi eksternal adalah transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan dengan hubungannya dengan pihak luar perusahaan. Jenis-jenis dokumen transaksi eksternal yaitu yang pertama ada faktur. Faktur adalah sebuah bukti transaksi tentang perhitungan penjualan barang yang dilakukan secara kredit dan dibuat oleh pihak penjual untuk disampaikan kepada pihak pembeli. Untuk contohnya yaitu faktur penjualan, seperti gambar pada berikut ini. Kemudian yang kedua ada kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan uang atas pembayaran suatu barang. Kwitansi ini dibuat oleh pihak penerima uang dengan dua bagian. Satu diberikan kepada pembayar dan satunya lagi disimpan penerima uang sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. Contohnya yaitu kwitansi pada PT Krisan dengan PT Radianse Elektrindo Indonesia dalam rangka pembiayaan biaya pekerjaan instalasi jaringan listrik di Pulau Sumatera. Contoh ketiga ada nota debit, yaitu bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, namun sebagian barang yang dibeli ada yang cacat, rusak, atau tidak sesuai pesanan. Untuk itu, nota debit dibuat oleh pembeli yang kemudian dikirimkan kembali kepada penjual bersamaan dengan barang yang sudah diterima. Nah, di sebelah kanan saya ini ada contoh nota debit. Jadi, si pembeli yaitu UD Kinara memberi nota debit kepada toko HK serta mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai. Contoh keempat, ada nota kredit, yaitu bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual secara kredit. Nota ini dapat diartikan juga pengurangan harga faktur karena barang sebagian rusak atau kualitas yang tidak sesuai dengan pesanan. Nota kredit dibuat oleh pihak penjual dan dikirimkan kepada pihak pembeli. Di sebelah kiri saya ada contoh nota kredit. Di sini penjual toko Hidayat mengirim nota kredit kepada PD Pembangunan dan rekening piutang PD Pembangunan telah dikreditkan. Contoh kelima ada nota kontan, yaitu bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual. Contoh yang keenam ada cek. Cek adalah bukti transaksi yang berbentuk surat perintah tidak bersyarat dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk membayar suatu jumlah tertentu pada saat diunjukkan. Yang ketujuh ada bilet giro, yaitu surat perintah dari nasabah suatu bank kepada bank bersangkutan untuk memindah bukukan uang dari rekening ke rekening pihak lain yang namanya disebut dalam bilet giro, sehingga bilet tidak bisa ditukar dengan uang, melainkan disetor ke bank untuk menambah saldo rekening. Yang kedelapan ada rekening koran, yaitu bukti terjadinya mutasi
kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk nasabahnya. Yang kesembilan ada bukti setoran bank, yaitu bukti transaksi setiap nasabah saat melakukan setoran bank. Yang ke-10 ada bukti memorandum, yaitu bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan kepada bagian akuntansi agar dilakukan pencatatan atas suatu kejadian yang berlangsung dalam internal perusahaan. Macam-macam akun dalam akuntansi. Akun dalam akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu akun real dan juga akun nominal. Akun real adalah akun yang bersifat tetap dan berisi catatan transaksi dalam neraca keuangan. Ada 3 kelompok dalam akun real. Yang pertama ada harta, 2 modal, dan ketiga hutang. Yang pertama harta. Harta adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, harta lancar dan investasi, di mana harta lancar adalah harta yang sangat mudah ditukarkan uang seperti kas, wesel tagih, atau surat-surat berharga. Dan jenis yang kedua yaitu ada harta tetap dan juga harta tak berwujud. Harta tetap adalah harta yang digunakan untuk pengoperasional perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan harta tak berwujud adalah harta yang tidak memiliki wujud fisik tetapi memiliki hak-hak istimewa di dalamnya untuk sebuah perusahaan. Kelompok akun real yang kedua adalah modal. Modal atau ekuitas adalah jumlah kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan setelah dikurangi hutang, di mana modal atau ekuitas ini dapat dicatatkan dalam bentuk tanah, uang, maupun bangunan, ataupun bentuk lain yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada utang. Berdasarkan jangka waktunya, utang diurutkan menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Disebut utang jangka pendek itu karena masa pembayaran jatuh temponya nggak sampai 1 tahun. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun, itu masuk ke dalam jangka panjang. Contoh utang jangka pendek, ada hutang dagang, hutang gaji, dan beberapa jenis hutang yang harus segera dibayar lainnya. Sedangkan contoh hutang jangka pendek, itu ada hutang obligasi dan hutang bank. Selanjutnya itu ada akun nominal. Akun nominal adalah akun yang disajikan ke dalam laporan laba rugi. Contoh akun nominal. 1. Itu pendapatan. Pendapatan adalah penghasilan yang diterima oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan usahanya. Contohnya, pendapatan penjualan dan pendapatan dari hasil sewa. Kedua, ada beban. Beban adalah sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Contoh, ada beban sewa, listrik, gaji, dan penyusutan. Sekian.